Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saya wasiat teruntuk diri pribadi dan kepada siapapun yang berkenan untuk mendengarkan wasiat ini agar takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kesempatan pada siang hari ini kita insyaallah akan belajar tajhizul janazah yang nanti insyaallah akan dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu tentang sakaratul maut, sakit-sakit sakaratul maut, ciri-cirinya seperti apa. Nanti setelah itu lanjut ke part selanjutnya kepada ketika sudah wafat itu harus diperlakukan seperti apa, nanti ke iktisal, ke gusel, ke memandikan jenazah, lanjut ke mengkafani, lanjut kepada tadfin, menguburkan. Nah, insyaallah tempatnya satu di sini, ini ngejelaskan tentang sakaratul maut, ciri-cirinya dan hak-haknya si marid, orang yang sakit ini itu untuk mendapatkan seperti apa. Nah, khususnya sebagai manusia kita tentu punya orang-orang yang kita cintai. Jadikan momentum ini menunaikan hak-haknya yang sakit ini, khususnya yang sakaratul maut tadi, sebagai khidmah terakhir kita di dunia ini. Khidmah terakhir kita di dunia ini. Jadi usahakan, karena pasti semua orang punya yang dicinta, orang tua, anak dan lain sebagainya. Bagaimana kita memberikan hak kepada orang yang kita cintai itu dengan khidmah seperti ini. Jadi harapannya semuanya paham, mengerti ya, supaya bisa menunaikan hak-haknya. Bahkan di dalam hadis itu kan dijelaskan hakul muslimi alal muslim. Ya, diantaranya idza maridho fa'udhu gitu. Terus idza mata fatba'hu, ya, dihantarkan jenazahnya. Nah, itu tentang pengurus jenazah. Pertama tempatnya di sini, nanti memandikan mayit di depan masyroh, kafani mayit di depan rumah, nanti kita bawa barang-barang ke makam kuburan. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan kita bisa menuntaskan kegiatan kita di siang hari ini dengan baik. Dan mudah-mudahan harapan kedepannya juga ini bisa menjadi hazanah buat pesantren, sehingga pesantren bisa mandiri ketika ada salah seorang santri ataupun ustadz ataupun keluarga besar, siapapun ansor pesantren ini bisa dilakukan mandiri tajhizul janazahnya sendiri di pondok pesantren Nurul Fajri ini. Nah, bahkan saya udah ngobrol ke ayah juga berkenan, siapapun santri yang semangat mondoknya, semangat belajarnya, ustadz semangat ngabdinya, silahkan pakai tanah pesantren untuk tanah pribadi beliau untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir yang insyaallah akan diramaikan nanti dengan bacaan-bacaan lantunan Quran maupun kitab-kitab oleh santri-santri di Nurul Fajri selama 24 jam insyaallah. Nah, itu kata ayah berkenan, boleh berarti kan. Langsung saja kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan membacakan Fatihah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ya du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha wajhillah wa ridwan sabillah. Safa sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' masyayikhi fid din wa susan ila ruh ajil wal mu'min Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama untuk belajar seperti apa cara atau adab yang harus kita perhatikan dalam hal mengurus jenazah. Disebutkan dalam kitab-kitab bahwasanya ada 4 hal yang harus dilakukan atas seorang yang setelah mati atau meninggal, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Tapi insya Allah kita akan mulai kegiatan kita dari sebelum
sebelum memandikan, yaitu ketika seorang sudah mustahdor atau sudah sakit, yang sakitnya itu memang sakit untuk meninggal. Jadi kita bisa membedakan orang kalau sakit mau meninggal atau sakit yang biasa itu beda. Nah, yang ada adab-adab itu ketika seseorang sudah mulai sakit mustahdor, diperkirakan sudah akan datang ajalnya. Maka dari sini kita akan mulai. Yang pertama adalah posisi si orang yang sakit terlebih dahulu. Posisi ketika orang sakit mustahdor adalah kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan. Ya, ini adab sama juga ketika kita tidur. Kalau kita mau tidur juga sunnahnya adalah kepala di selatan, kepala di utara, kaki di selatan. Dan ini juga posisi ketika kita nanti dikubur. Dikubur, kepala kita di sebelah utara, kaki kita di sebelah selatan. Kemudian di antara sesuatu yang harus kita perhatikan adalah adab bagi seorang muslim itu ketika hendak tidur adalah dia menaruh wasiat di bawah bantalnya. Jadi kalau mau tidur taruh wasiat di bawah bantal, karena siapa tahu kita nggak bangun lagi. Nah ini sudah ada wasiat ditaruh di bawah bantal. Jadi ketika orang sakit itu pakai bantal, kalau masih ada nyawanya ada bantalnya. Kemudian para orang-orang yang terdekatnya disunahkan juga untuk membacakan Yasin, karena dikatakan surat Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran, jadi bisa untuk mempermudah ketika ruh keluar dari jasad. Siapa yang cinta Ustadz Ilham? Boleh? Praktek di sini. Siapa yang cinta? Nggak ada yang cinta. Yopi mana Yopi? Parah banget Yop. Yasin. Sholawala Yasin. Ayo Ustadz Yopi bacain surat Yasin. Nah, fadilah Yasin itu kan 5 quri'a alaih. Jadi untuk apapun digunakan, meskipun sakit ternyata memang bukan sakaratul maut, nggak ada salahnya. Karena memang fadilahnya besar untuk menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Insya Allah manfaat. Kalau memang ternyata nggak sakaratul maut ini, misalkan yang sakit, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti kalau ada teman kalian sakit gigi atau kepantok, kalian bacain Yasin, wal Qur'anul Hakim. Enggak benar, itu benar. Jadi Yasin bisa untuk sebagai wasilah agar cepat sembuh juga. Jadi dibacakan Yasin orang-orang terdekatnya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Abi, ketika seseorang itu hendak sakaratul maut, maka diusahakan kita ahlu keluarganya ada di situ. Jangan sampai ketika sanak pemilik kita sakaratul maut kita nggak ada di situ. Karena itu saat-saat terakhir kita bisa berkhidmah kepada beliau. Beliau pengen apa, butuh apa, capek, susah, ya kita usahakan. Itu khidmah terakhir kita kepada beliau. Nah, kemudian alamah atau tanda ketika ruh itu sudah mulai dicabut adalah ketika jari-jari tangan mulai menggenggam. Ya. Ngajak berantem aneh teh. Jadi kalau kita perhatikan orang yang sedang sakit sakaratul maut, kalau sudah mulai jari-jari tangannya menggenggam, itu tanda ketika ruh sudah mulai dicabut. Dan nanti ketika ruh sudah selesai dicabut, maka tangan akan ngegenggam. Ini seperti halnya seorang ketika dilahirkan. Orang kalau bayi lahir tangannya genggam. Kecuali Ustadz Ilham. Kalau Ustadz Ilham lahir langsung gini. Ya. Wow, entah. Lahir langsung metal. Wah, Anto lahir langsung gini. Soalnya udah ada jenggot, udah ada kumis. Nah, ya, jadi kalau sudah mulai ngegenggam, itu artinya sudah mulai ruh itu dicabut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu terus juga di dalam riwayat banyak yang menjelaskan, termasuk di Al-Quran, wajahat sakaratul maut bil haq. Pasti sakaratul maut itu, sakarat
artinya mabuk dengan kematian. Imam Hasan radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan bahwa sakitnya sakaratul maut itu lebih perih, lebih pedih daripada 300 kali tusukan pedang. Nah, kita tahu satu kali ketusuk benang aja sakitnya lumayan, jarum aja kita takut. Sekarang bayangin 300 tusukan, satu kali aek aja kita nggak ridonya luar biasa, apalagi satu kali tusukan dan 300 kali tusukan. Bahkan di dalam hadis dijelaskan selain sakit daripada sakaratul maut, ada juga hal-hal yang dilanda oleh orang si marit ini. Apa? Asyaddu halil mayit itu al-atos, halul atos, halal atosi. Jadi si mayit ketika sakaratul maut, orang yang sakit ini itu dia sangat merasakan kehausan sekali. Nah, karena sebab ini dia sudah diuji dengan sakit dan haus, sehingga menyulitkan kepada bagi si marit ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat talqin. Mengucapkanlah, susah dia buat wirid, susah buat wirid. Lalu bagaimana supaya dia dibantu dengan wirid? Maka dibantu dengan mentalkinkannya. Ucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu. Nah, itu yang paling pendeknya. Ada talqin panjang, yang paling afdolnya itu ada di kitab Silahut Tolabah, boleh dibaca begitu. Tapi sunnah itu tidak datang talqin itu daripada orang-orang yang mendapatkan warisan daripada si marit. Kenapa? Karena khawatir si marit ini udah diuji dengan sakit luar biasa, ruhnya bergotar kencang, ditambah anaknya misalkan atau orang ahli warisnya ini mentalkinkan, sehingga datang prasangka-prasangka lain bagi si marit ini, kok anak gua pengen cepat gua mati ya, jangan-jangan pengen warisan. Maka makruh buat ahli keluarga itu, ahli waris, mentalkinkan bagi si mayit dengan apa? Dengan mengucapkan kul, ucapkanlah asyhadu alla. Nah, kalau memang gak mau terhitung makruh, jangan bilang ucapkanlah atau ma ikutin aku mang, jangan, nggak perlu ngomong begitu, cukup kita ucapkan la ilaha, insya Allah terhindar daripada karoha tadi. Nah, lalu karena sulit membaca kalimat tauhid atau syahadat tadi, sehingga kita cukup memberikan isyarat di dalam riwayat-riwayat itu dengan cukup apa namanya? Jari. Isyarat jari begini, cukup isyarat karena sulit bagi si mayit, karena ujiannya luar biasa. Bahkan di dalam riwayat juga kisah-kisah tuh banyak, selain sakit, haus, ditambah hal-hal lain yang menimpa si marid, itu datang ja'al iblis, syaiton. Nah, di riwayat itu ada Imam Abu Hanifah, ada Syekh Abu Zakaria yang diuji sama iblis. Imam Abu Hanifah itu kita tahu lah amalan solehnya, amal soleh beliau itu banyak, sehingga si iblis ini selama hidupnya Imam Abu Hanifah itu nggak berani untuk mengganggu Imam Abu Hanifah, saking takutnya iblis kepada Imam Abu Hanifah. Bahkan ada kisah juga itu saking takutnya iblis, kalau ada yang kesurupan, Imam Abu Hanifah mah cuma ngasih sendalnya ke santrinya, kasih nih ke santri saya yang lagi kesurupan, dikasih sendal, ngibrit itu iblis, saking wibawanya, haibahnya Imam Abu Hanifah ke sendal-sendal itu, saking takutnya. Bahkan di dalam sakaratul maut itu santrinya Imam Abu Hanifah pernah mentalkinkan daripada Imam Abu Hanifah, fa'aradu anhu, berpaling. Santrinya Imam Abu Hanifah ketika dituntun talkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Imam Abu Hanifah berpaling, la. Diulangin lagi sama santrinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Imam Abu Hanifah ngomong la. Diulangin lagi, la. Saking apa itu? Ternyata saking iblis menawarkan janji-janji manisnya, ujian terakhir, godaan terakhir bagi iblis. Kalau selama masa hidupnya Imam Abu Hanifah nggak bisa diganggu, mungkin masa-masa paling sulitnya sakaratul maut diganggu, berhasil nih. Qul ilahainisnaini, Qul Isa binullah, Qul la ilah la soni alil alam. Itu ujian-ujian itu buat si marit tuh. Katakan tidak ada pencipta di dunia ini, katakan tidak ada Tuhan di dunia ini, katakan Isa putra Allah, katakan bahwa Muhammad bukan utusan Allah. Itu ujian-ujian begitu, sehingga nangis santrinya tuh.
karena setiap ditalkin berpaling, nangis santrinya, sehingga terbangun Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa sebenarnya saya ngomong la karena iblis datang mengganggu saya, sehingga saya ngomong la. Ketika iblis ngomong Isa putra Allah, saya ngomong la. Ketika iblis ngomong ini, saya ngomong la. Begitu juga dialami sama ulama-ulama lain. Syekh Abu Zakaria itu mengalami sama seperti itu, sulitnya sakaratul maut. Jadi harus perlahan, ngebimbing talkinnya harus perlahan. Meskipun si mayit ini susah mengucapkan la ilaha illallah, perlahan sekali, la ilaha illallah, sangat perlahan sekali, karena memang ujiannya berat. Nah, jadi dalam memperlakukan orang ketika sakaratul maut itu harus pelan, karena itu adalah fitnah terbesar yang dihadapi oleh seorang ketika masih hidupnya. Kemudian setelah keluar ruh dari jasad, maka hal pertama yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dengan mengusap matanya, memejamkan matanya. Tapi coba inna lillahi, pejamin matanya. Ya, inna lillahi, pejamin matanya. Lu nggak usah geli-geli amat, habis makan sambal kan? Inna lillahi. Tapi di sini biar enak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambil pejamin matanya. Dipejamin matanya ketika sudah datang sakaratul maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Enggak ada beban di saung katanya. Nah, sebagian orang ketika sakaratul maut itu mata ngelihat ke menaruh itu pergi. Yeah. Jadi matanya melotot. Kemana arah mata pergi itu ruh dia naik ke sana. Terus beberapa ada yang memang nggak bisa untuk ditutup, misalkan matanya kebuka terus, maka nggak usah dipaksa. Misalkan sama Ustaz Jopi, beli lem Alteco, dilem, nggak usah, biarkan saja matanya terbuka kalau memang nggak bisa ditutup. Diresin, ya, biarkan terbuka karena memang sudah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengganti pakaian, kemudian mengikat mulut. Ada talinya, saya. Ya, jadi setelah tadi kita menutupkan mata, yang selanjutnya adalah mengikat mulutnya. Biar enggak terbuka. Karena kalau mulut terbuka itu pertama entar bakal susah. Kalau nggak langsung ditutup, nggak langsung diikat, nanti bengkak. Kemudian ketika mulut terbuka itu bisa menimbulkan datangnya lalat-lalat. Lalat bisa masuk misalkan karena aromanya. Terus juga bisa membuat cepat busuknya badan. Bisa bengkak kalau mulut nggak ditutup. Kemudian kaki juga. Jadi kaki segera dirapatkan dan diikat biar nantinya nggak kaku. Kalau sudah kaku nanti bakal susah. Nah, maka ketika ruh keluar segera ikat mulut dan kaki. Cara ngikatnya seperti yang dicontohkan oleh Abina. Diikat dua jempol diikat, kemudian ke kakinya diikatkan biar lurus. Jangan ikat mati ya. Nah, seperti ini. Kemudian diganti pakaiannya, ditutup, kemudian pindahkan, jangan di tempat seperti ini, panas nanti. Iya. Sakaratul maut itu udah sakit, dia nggak butuh kasur mahal. Jadi gimana? Letakkan si mayit itu ke atas tikar, jangan dulu yang dirajut dengan daun pandan. Jadi mentang-mentang punya uang, maksudnya penghormatan terakhir, tolak ukur nikmat dan nikmat itu bukan karena fulus, tapi karena ilmu. Ilmunya gimana? Taruh di atas tikar yang dirajut dengan daun pandan. Nah, enggak, Ahsan dipindah aja biar tahu cara gotongnya. Keluarganya Pak. Cara ngangkatnya seperti cara ngangkat mayit. Jadi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Dari sini.
So. Kanan di atas, kiri di bawah. Atau kalau bisa dari sini semua aja. Dari sini semua, dari satu arah. Dipeluk, Nah, begini nih, peluk. Palanya, awas palanya. Buk, bantu Buk, nggak apa Buk. Nggak jaga apa? Nah ini nggak usah pakai bantal. Kalau mau pakai bantal, kain. Nah, Biar nggak terlalu. Nah itu boleh. ya tadi ketika Singkirin. mayit sudah meninggal, maka barangkali si mayit ada hutang yang harus segera dibayarkan. Bacain dulu sini, Yop, punten Yop. Waduh. Kasbon Nepmart 300.000 lagi Yop. Pakai uang lo dulu Yop. Jadi dibacakan. Ini dibacakan dan harus segera. Khawatir ada hal-hal yang harus disegerakan. Di antaranya sedekah. Ulama-ulama itu biasanya menuliskan wasiat. Mereka meminta untuk disedekahkan harta nominal uang yang mereka miliki berapa untuk dibelikan apa. Jadi segera. Atau hutang tadi kata Ustadz Robi benar. Yang harus dibayarkan tentu pakai uang si mayit. Kalau memang mau kita berbalas budi, ya silakan, nggak salah, malah bagus. Tapi nggak sah mungkin tadi ya kalau wasiat, Yop bayarin Yop, Yop bayarin Yop. Ya, kalau udah wasiat masuk ke ranah wasiat, ada pembahasannya. Bisa sah, bisa enggak, itu wasiatnya. Kalau di tarim biasanya ulama-ulama sana itu wasiat ketika sudah meninggal untuk bersedekah dengan beberapa mud beras. Jadi pingin segera ada amal yang didapatkan ketika ruh sudah nggak ada. Itu biasanya ulama-ulama tarim seperti itu. Nah kemudian setelah dipindah ke tempat yang terbuat dari anyaman, karena memang disunahkan di kitab-kitab itu disebutkan terbuat dari dedaunan, karena daun itu dari alam, jadi bisa untuk lebih mendinginkan badan si mayit. Jadi jangan pakai yang mahal-mahal, dari kayu, dari kain atau dari dedaunan, dari anyaman, dari yang alami. Nah, kemudian dilepaskan pakaian si mayit. Harus dimuliakan sebagaimana dia hidup. Maka jangan ditelanjangin langsung, tapi tutup aurat seluruh badannya dari ujung kepala sampai sini. Memang aurat utama laki-laki pusar sampai otak. Otak Yopi. Nah, sampai lutut. Kalau sudah ditutup, lepas pakaian yang dipakai sama si mayit. Coba lepas. Antum dari sini, Ustaz Andrian. Nah, cara melepasnya juga baju luarnya aja nggak apa-apa. Jangan sampai ketika dilepas kemudian terlihat auratnya. Pelan-pelan masih dalam keadaan tertutup. Kalau memang sulit jangan terlalu tinggi ngangkatnya, nanti kelihatan. Kalau memang sulit boleh pakai gunting, digunting pakaiannya. Udah baju luarnya aja, nggak apa kaosnya mah. Kalau sulit pakaian dilepas, gunting aja, nggak apa-apa digunting. Karena yang namanya ruh ketika sudah lepas dari badan, itu badan sakit luar biasa, disentuh sedikit aja sakit luar biasa. Ini gimana ceritanya pakaian mau dilepas susah, maka digunting biar nggak banyak geraknya. Ya, benar. Di dalam riwayat itu ada hadis yang menjelaskan begini. Admul mayyiti ka'admihil hayy. Tulang belulang orang mati itu sama seperti tulang belulang orang hidup. Jadi nggak pas kalau ditendang misalkan mayit, nggak boleh. Karena dia merasakan sakit. Sakit ya? Aduh. Sakit. Ya, jadi pakaian yang dipakai dilepas. Kalau susah untuk dilepas digunting. Nah. Celana itu pakai celana lagi nggak? Lepas jangan celana. Ya, jadi anggap sih ini udah mayit udah posisi nggak pakai pakaian, sudah telanjang. Kemudian
Yang selanjutnya adalah menaruh atau membersihkan mulutnya. Jadi dilihat, ditaruh kapas sebelum nanti dimandikan. Jadi sebelum dimandikan kan yang namanya memandikan mayit itu disunahkan ketika hendak disolati. Misalkan mau disolatinya besok, ya udah jangan sekarang dimandiinya. Meskipun yang baik memang al ajalatu minasyaiton illa fi arbati asya. Buru-buru itu adalah godaan setan kecuali dalam 4 hal. Di antaranya adalah mengurus mayit ketika dia sudah meninggal. Tapi misalkan ada sanak keluarga yang belum datang atau ada apa, maka nggak bisa langsung untuk dimandikan, maka ditunggu sampai nanti kalau mau disolatkan baru dimandikan. Cuman jangan lama-lama, khawatir busuk, khawatir kaku nanti badannya si mayit. Jadi kalau di Tarim misalkan wafat malam, kalau di Yaman itu wafat malam saja, itu nggak langsung dimandikan, nggak langsung dikuburkan pada malam itu, tapi ba'da subuh baru dimandikan, disolatkan, baru nanti dikuburkan di pagi hari. Kalau wafatnya siang hari, sore hari. Jadi Tarim itu sangat memegang kuat, di Yaman itu sangat memegang kuat pendapat-pendapat yang meskipun pendapatnya nggak kuat, pendapat lemah, sangat dipegang teguh sama ulama-ulama sana, karena mereka sangat menghormati ilmu dan ijtihad ulama luar biasa. Memang kita pernah dengar kisah, mungkin Umi pernah ceritain kisah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu kan suatu ketika pernah melihat jenazah lewat, itu dibopong-bopong karena belum ada keranda zaman dulu mah. Nah, Sayyidah Fatimah tuh malu, aduh nanti ketika saya wafat berarti seluruh perempuan bakal memegang tubuh saya dan laki-laki akan melihat saya sebagai tontonan. Malu Sayyidah Fatimah, dan beliau juga sangat pengen, sangat ingin dikuburkan itu ketika malam hari. Kan ini kebalik dengan pendapat tadi gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah di malam hari juga, cuman karena kebiasaan di Yaman seperti itu, mereka biasa tadfin, menguburkan itu di pagi hari. Sampai nanti ini kronologi adanya keranda mayit, sehingga disarankan oleh Sayyidah Asma binti Abu Bakar bahwa di Habasyah itu mayit itu nggak langsung digotong, tapi menggunakan keranda, sehingga Sayyidah Fatimah senang ngedengarnya, supaya nggak jadi lekuk tubuhnya menjadi tontonan orang-orang. Itu malunya Sayyidah Fatimah ketika wafat. Nah, kan wanita sekarang mah ketika hidupnya aja udah nggak ada malu gitu. Joget-joget TikTok apa, naudzubillah. Nah, kemudian setelah ini maka diperiksa dulu lubang-lubangnya. Barangkali ada yang keluar darah dari telinga atau dari hidung, maka dibersihkan, kemudian disumpal dengan kapas. Mana kapas, Sir? Kapas. Buka dulu. Hidung, telinga, mulut. Yang ini boleh ngelihat